Setelah kejatuhan Kerajaan Medang di Jawa Tengah pada tahun 928 M, Empu Sindok melintasi perbatasan menuju Jawa Timur, membawa serta kemegahan dan kebijaksanaannya. Tahun 929 M, Empu Sindok mengangkat dirinya sebagai raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur dengan gelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Gelar ini tidak hanya menjadi identitasnya, tetapi juga menjadi titik awal bagi dinasti yang kemudian melahirkan raja-raja penuh keberanian dan kehebatan, memimpin Jawa selama 3 abad berturut-turut. Empu Sindok memerintah bersama permaisurinya, Parameswari Sri Wardani Empu Kabei, Putri Rakaiwawa, membimbing jalannya pemerintahan dengan bijak. Namun, dalam perjalanan sejarah Jawa Timur, Empu Sindok tidak sendirian. Dalam karya monumental, Babat Ponorogo, karya Purwowijoyo, terungkap bahwa ada rombongan lain yang ikut serta dalam perpindahan ini di bawah pimpinan Ketut Wijaya, putra Raja Medang. Mereka mendirikan kerajaan bernama Wengker pada tahun 986 Masehi, yang dipimpin oleh Ketut Wijaya hingga tahun 1037 Masehi. Wengker, sebuah kata yang diambil dari akronim Wewengkon Angker, yang berarti tempat yang angker, menciptakan kerajaan yang penuh misteri. Lokasinya yang beragam menurut beberapa versi, antara Gunung Kendeng dan Gunung Pandan di sebelah utara, Gunung Wilis hingga wilayah laut di sebelah timur, wilayah laut selatan di sebelah selatan, dan pegunungan mulai dari laut selatan hingga Gunung Lawu di sebelah barat. Dalam literatur Babat Ponorogo, Keraton Wengker digambarkan sebagai tempat yang aman dan sejahtera. Rakyatnya senang menjalani kehidupan spiritual dengan melakukan tapa brata dan menguasai berbagai ilmu batin. Wilayahnya ditandai oleh sungai dan dijaga oleh 3 benteng dalam tanah yang dikenal sebagai benteng pendem, menunjukkan kecanggihan sistem pertahanan pada masa itu. Namun, versi lain dalam buku, Ungkapan Sejarah Kerajaan Wengker dan Reyok Ponorogo, karya Mulyadi menyebutkan bahwa Kerajaan Wengker berlokasi di daerah Dolopo Madiun, dengan pusat pemerintahannya di Desa Daha. Pada tahun 947 M, Empu Sindok digantikan oleh putranya, Sri Isyana Tunggawijaya, yang kemudian menikah dengan Sri Lokapala. Suksesi ini berlanjut dengan Sri Makutawangsa Wardana, yang memiliki 2 putri. Salah satu putrinya menikah dengan Dharmawangsa, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Mahendradatta, yang kemudian menikah dengan Udayana dan melahirkan Airlangga. Dharmawangsa, yang memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah, memimpin Medang dengan tegas. Pada tahun 1016 M, Kerajaan Medang diserang oleh Sriwijaya, bersama sekutunya Wurawari dan Wengker, menyebabkan kematian Raja Dharmawangsa dan seluruh pembesar istana. Tragedi ini dikenal sebagai Pralaya, atau kehancuran, seperti yang tercatat dalam Prasasti Kalkuta, Prasasti Airlangga. Lokasi Wurawari masih menjadi perdebatan dengan beberapa pendapat mengenai lokasinya. Penyerangan yang dilakukan oleh Raja Wurawari diyakini oleh beberapa sumber karena rasa iri terhadap kegagalan pernikahannya dengan Putri Dharmawangsa, sebuah kisah yang menambah nuansa tragis dalam perjalanan sejarah Kerajaan Wengker dan kejayaan Medang di Jawa Timur. Bukan hanya sekadar keinginan untuk menghancurkan Kerajaan Medang, namun perseteruan ini melibatkan sekutu yang memiliki motivasi yang beragam. Wengker, salah satu pelaku utama dalam intrik ini, terlibat bukan hanya karena keinginan menghancurkan Medang, tetapi juga karena pengaruh ekspansif Medang yang berusaha memperluas wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan persaingan di bidang ekonomi. Tragedi tersebut mencapai puncaknya ketika Medang diserang pada tahun 1016 M oleh Sriwijaya, didukung oleh sekutunya Wurawari dan Wengker. Raja Dharmawangsa dan para pembesar istananya tak terelakkan tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pralaya, atau kehancuran, seiring dengan hancurnya kebesaran Medang. Namun, satu-satunya individu yang berhasil lolos dari serangan itu adalah Airlangga, saat itu berusia 16 tahun, yang tengah menjalani pernikahan dengan Putri Dharmawangsa. Bersama Narotama, Airlangga menyembunyikan diri di hutan Wonogiri, mendapatkan bimbingan jasmani dan rohani dari gurunya, Empu Barada. Pengembangan selanjutnya mengindikasikan bahwa lokasi penyembunyian Airlangga dapat ditemukan di daerah Pager Ukir, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Diperkuat oleh situs bersejarah dan lingkungan pegunungan yang sesuai sebagai tempat persembunyian. Pada tahun 1019 M, Airlangga dinobatkan sebagai Raja Kahuripan di atas reruntuhan bekas Kerajaan Medang. Namun, wilayah ini sangat terpecah setelah Pralaya, menciptakan kondisi sulit bagi Airlangga untuk mengembalikan kejayaan kerajaan yang dahulu megah. Pada tahun 1028 M, Airlangga memulai upaya penyatuan wilayah Medang, termasuk terhadap Kerajaan Wengker.
Meskipun pada tahun 1031 Wengker berhasil ditaklukkan, namun pada tahun 1035 Wengker bangkit kembali dengan kekuatan yang baru. Airlangga tidak tinggal diam dan pada tahun 1037 ia melancarkan serangan besar-besaran terhadap Wengker. Ketutwijaya, penguasa Wengker, mengalami kekalahan, terpaksa meninggalkan harta benda dan permaisurinya. Kejar-kejaran berlanjut hingga Ketutwijaya akhirnya dikalahkan di desa Sarosa, di mana ia akhirnya gugur atau menurut beberapa versi, mengalami moksa. Dengan demikian, berakhirlah riwayat kerajaan Wengker era Ketutwijaya, dan wilayahnya menjadi bagian dari kekuasaan Airlangga. Namun, kemudian muncul Prabu Jaka Bagus, Srigarasakan, sebagai Raja Wengker pada tahun 1078 lokasinya diperkirakan di utara Gunung Gajah, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Prabu Jaka Bagus, Raja Warok pertama, terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Uniknya, ia tidak memiliki istri, melainkan memelihara laki-laki yang disebut sebagai gemblak, sebagai pengganti. Gelar Warok berasal dari Wara Pria Agung, yang menggambarkan pria yang diagungkan di tengah masyarakat. Penelitian arkeologis terhadap situs Kumitir di Mojokerto mengungkapkan keberadaannya sebagai istana raja, Bre, Wengker, memperkaya lembaran sejarah yang terpendam dalam reruntuhan zaman. Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Timur memimpin ekskavasi yang berlangsung antara tanggal 4 Agustus hingga tanggal 9 September tahun 2020, menghasilkan temuan-temuan menarik yang membawa kita pada perjalanan melintasi masa lalu. Ekskavasi tersebut dilakukan dengan berangkat dari hipotesis bahwa situs Kumitir mungkin merupakan tempat pendarmaan untuk Narasingamurti atau Mahesa Cempaka. Namun, temuan yang diungkap oleh arkeolog BPCB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, mengarah pada fakta bahwa pada masa Majapahit, kerajaan Wengker menjadi bagian dari wilayah bawahan. Bre Wengker, seorang menantu dari pendiri kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, memainkan peran kunci dalam peta sejarah. Ia menikah dengan Bre Daha, yang juga dikenal sebagai Dewi Maharajasa, adik dari Tribuwana Tunggadewi. Narasi sejarah yang tertulis dalam Negara Kertagama menegaskan keberadaan istana Raja Wengker dan Rani Daha sebagai suami istri yang menghiasi wilayah di sebelah timur lapangan yang terletak di sisi timur kota raja. Deskripsi awal menggambarkan istana sebagai tempat persinggahan Bre Wengker dan Bre Daha saat mengunjungi pusat pemerintahan Majapahit. Gerbang istana menjulang di sisi barat, sementara di sebelah timur gerbang, terhampar luas lapangan yang menjadi saksi bisu peristiwa zaman dulu. Bangunan utama, tempat kediaman, berdiri megah di sebelah timur lapangan, sementara dekat dengan bangunan utama terdapat interpretasi keberadaan bangunan candi atau tempat pemujaan. Situs Kumitir, yang terletak di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menjadi jendela menuju masa lalu yang semakin terbuka lebar. Ekskavasi tahap pertama pada Oktober-November tahun 2019, diikuti oleh lanjutan pada Agustus-September tahun 2020, menghadirkan penemuan-penemuan berharga yang menambahkan warna pada sejarah kerajaan Wengker dan era Majapahit yang kaya akan intrik dan kebesaran. Dalam perjalanan melintasi warisan sejarah di situs Kumitir, kisah Istana Raja Wengker mengemuka melalui temuan-temuan arkeologis yang memikat dan catatan naskah kuno yang menggoda. Menurut Wicaksono, arkeolog BPCB Jawa Timur, fakta-fakta menarik ini memperkuat pandangan bahwa Kumitir adalah tempat istana yang dulu menjadi saksi bisu gemerlapnya kerajaan Majapahit. Ekskavasi tahun 2019 hingga 2020 membuka tabir rahasia konstruksi bangunan kuno di Kumitir. Tidak hanya talut atau tembok penahan kawasan, melainkan struktur bata kuno setinggi 2,3 meter dengan ketebalan 2 meter, yang menggambarkan sesuatu yang lebih dari sekadar talut. Strukturnya seperti benteng, ungkap Wicaksono, membawa kita pada citra kejayaan masa lalu yang megah dan kokoh. Keberadaan batu putih berbentuk persegi, pecahan genting, dan keramik dari dinasti Yuan yang tersebar di lokasi yang sama menjadi puzzle yang membentuk gambaran sejarah yang semakin lengkap. Kami menduga ada semacam pendopo, kata Wicaksono dengan penuh kecerdasan, memberikan tanda bahwa Kumitir tidak hanya berfungsi sebagai istana, melainkan mungkin juga sebagai tempat ritual dan keagamaan. Pendapat mengenai Istana Raja Wengker di situs Kumitir semakin terkonfirmasi dengan dukungan dari keterangan dalam naskah Negara Kertagama. Nama Kumitir terpatri dalam naskah kuno, seperti Negara Kertagama, Serat Pararaton, dan Kidung Wargasari.
Wicaksono menciptakan keseimbangan unik antara temuan ekskavasi, keterangan naskah kuno, dan peta-peta klasik era Hindia Belanda, menggali kebenaran yang terpendam dalam lapisan sejarah. Dokumen-dokumen lama seperti sketsa rekonstruksi McLean Ponte, Stutterheim, dan Pigeaud membentuk teka-teki berharga, menciptakan wajah baru bagi istana yang mungkin digunakan sebagai pesanggerahan atau tempat persinggahan. Dalam konteks kota Raja Majapahit, beberapa bangunan diidentifikasi sebagai istana untuk raja-raja bawahan atau bre. Istana ini, yang menutupi wilayah di sekitar istana Raja Majapahit, menjadi tempat bersejarah tempat para bre berkumpul atau menemui Raja Majapahit. Fakta tambahan yang menguatkan asumsi ini ditemukan dalam keterangan naskah negara Kertagama, yang menyebutkan adanya istana Bre Wengker dan Bre Daha di dalam istana tersebut. Terdapat tempat pemujaan yang diartikan sebagai pendarmaan untuk Mahesa Cempaka, menambah nuansa magis dan keagungan pada kisah Raja Wengker yang mencandikan Narasingamurti. Dengan demikian, Kumitir bukan sekadar reruntuhan, melainkan pintu gerbang ke dalam khazanah sejarah kerajaan Wengker yang kaya akan intrik, kemegahan, dan spiritualitas. Temuan arkeologis dan interpretasi cermat Wicaksono mengajak kita menapaki jejak masa lalu yang semakin hidup dan meriah.